Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Ibu Dwi dalam pembelajaran IPS kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Masih kuat puasanya? Ya, semoga kalian tetap semangat untuk berpuasa dan tetap semangat dalam beribadah. Jangan lupa ya, tingkatkan ibadah kita ya dengan sholat tarawih, sholat malam, dan juga membaca Al-Quran. Ya, dan semoga kita meraih kemenangan di bulan Ramadan ini. Nah, hari ini Bu Dwi akan menjelaskan tentang modul tema 4. Sebelumnya kita belum pernah pertemuan secara virtual ya, Google Meet, karena memang yang pertama terkendala teknis ya. Ada sebagian kalian yang tidak bisa menggunakan aplikasi virtual meeting seperti Google Meet dan Zoom. Atau yang kedua adalah mengenai keefektifan waktunya ya. Terkadang waktu ketika Bu Dwi ingin virtual meeting kalian tidak lengkap ya, atau mungkin tidak bisa semuanya hadir baik di kelas 4 maupun di kelas 5 ya. Jadi Ibu memilih dengan menggunakan video supaya kalian bisa mendengar dan juga menyimak penjelasan dari Bu Dwi di mana saja dan kapan saja, bisa diulang-ulang. Nah, nanti video ini akan Ibu upload di channel YouTube Dwi Lestari. Nah, hari ini modul tema 4 ini adalah temanya beda tapi sama, harmoni dalam keberagaman. Nah, karena di semester 1 ini sampai modul tema 5 ya, nanti Ibu akan cicil video penjelasannya sampai modul tema 5. Karena kita akan sebentar lagi akan mengadakan pelaksanaan UAS ya, atau ulangan akhir semester di tanggal 10 sampai 14 Juni insya Allah. Semoga kalian tetap dalam kondisi yang sehat, semangat ya, sehingga siap untuk melaksanakan UAS. Nah, kalian pernah mendengar kata Bhinneka Tunggal Ika? Ya, apa sih artinya Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika itu adalah apa ya? Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda tetapi tetap satu juga. Nah, ini sejarahnya adalah ditulis pada saat masa kerajaan Majapahit ya. Loh, kok Kak Dwi tahu? Ya, karena Kak Dwi itu juga mengajar sejarah ya. Jadi pada saat kerajaan Majapahit ya, di dalam kitab Sutasoma karya Empu Tantular itu dibahas tentang Bhinneka Tunggal Ika, dan ini akan menjadi semboyan negara kita ya, karena negara kita ini memiliki kebudayaan, bahasa, kemudian adat istiadat, makanan ya, kemudian tari-tarian dan lain-lainnya yang begitu banyak dan beragam. Jadi kita memiliki banyak perbedaan, tapi jangan jadikan perbedaan itu menjadi masalah, tetapi adalah menjadi nikmat ya, yang harus kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan berbeda kita menjadi lebih indah. Coba bayangkan kalau Lucky sama Ananda Farhan ya. Lucky sama Ananda Farhan misalkan mukanya sama ya, kemudian bahas cara ngomongnya sama, kemudian bentuk badannya tuh sama, pasti coba kalian perhatikan anak kembar. Kalau semuanya di sini kembar semua, pasti nggak indah ya. Nah, dengan adanya perbedaan kita menjadi lebih indah. Nah, di sini kenapa sih Bhinneka Tunggal Ika ini dimotori oleh kerajaan Majapahit? Nah, kalau dilihat dari sejarah ya, bahwa kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya itu adalah kerajaan terbesar di masa itu ya, kerajaan terbesar dengan kekuatan maritim ya, dan juga kerajaan-kerajaan tersebut ya, ini yang menjadi cikal bakal terbentuknya Indonesia, karena wilayah kerajaan Majapahit ini sampai ke seluruh pelosok Nusantara ya, bahkan sampai daerah Semenanjung Malaya ya. Sebenarnya dulu Malaysia itu adalah daerah Indonesia ya, kemudian Singapura itu daerah Indonesia, kemudian Timor Timur itu daerah Indonesia.
karena kita ada beberapa peristiwa sejarah ya, perebutan wilayah kekuasaan dan lain-lain ya, sehingga kita mengerucut sampai negara Indonesia. Nah, di sini adik-adik pelan-pelan ya, semoga bisa paham. Nah, di sini unit 1 ya. Nah, indahnya keberagaman di Indonesia. Jadi, beragam itu indah ya. Nah, beragam itu indah. Coba kita perhatikan di sini ada foto. Nah, di sini adik-adik kita lihat, di sini ada foto dengan memakai baju adat istiadat, ada Bali, ada Jawa, Sunda, ya Sumatera, Padang, dan lain-lain. Nah, coba kita lihat dari satu wilayah aja ya, contohnya Jawa. Jawa itu terdiri dari berbagai macam suku ya, ada suku Sunda, suku Jawa, ya, kemudian suku Madura dan lain-lain. Kemudian kalau di daerah Sumatera itu ada orang Padang, orang Aceh, ya banyak ya. Jadi kita memiliki keberagaman suku dan adat istiadat. Nah, tujuan kalian belajar modul ini adalah kalian diharapkan bisa mengidentifikasi dan mengomunikasikan hasil ciri-ciri keberagaman kehidupan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Ya, misalnya ciri-cirinya apa ya? Misalkan dari segi bahasa berbeda, dari segi adat istiadat berbeda, budaya dan lain-lain, mata pencahariannya ya, etnisnya ya. Kemudian warga belajar dapat memberi contoh keberagaman sosial budaya, ekonomi, etnis dan agama yang ada di lingkungan sekitar. Contohnya, misalnya dari segi sosial budaya, ekonomi, etnis dan agama tentunya berbeda ya. Contohnya dari agama. Agama ada agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, Buddha ya, dan lain-lain. Kemudian dari segi sosial budaya ya, kemudian dari segi sosial budaya misalkan kita ke ranah mata pencaharian ya, misalkan ada petani, polisi, dokter dan lain-lain. Nah, ini memiliki perbedaan. Kemudian warga belajar dapat membedakan ciri-ciri keberagaman sosial budaya, ekonomi, etnis dan agama di lingkungan sekitar. Kemudian warga belajar dapat menuliskan kesimpulan hasil identifikasi tentang keberagaman sosial budaya, kemudian ekonomi, etnis, dan agama di lingkungan setempat. Kemudian warga belajar dapat memaparkan kesimpulan atau hasil identifikasi tentang keberagaman sosial budaya, ekonomi, etnis, dan agama di lingkungan setempat. Nah, jadi kalian bisa membedakan ciri-cirinya, kemudian bisa menuliskan kesimpulannya, ya, kemudian bisa memaparkan hasil kesimpulan itu. Sebenarnya kalian harus presentasi ya, tapi dengan kondisi yang tidak memungkinkan ya, jadi hanya sekadar memaparkan secara tulisan ya. Kemudian di sini jenis keberagaman sosial budaya. Kita lihat di sini dari bentuk rumahnya aja udah berbeda ya. Coba kalau rumah dari Jawa itu adalah rumah joglo ya. Kemudian beda dengan Padang. Kalau Padang biasanya rumahnya itu lebih ada ujung yang lebih mengkerucut ya. Nih di sini tuh. Di sini banyak ya macam-macam jenis rumah dan adat istiadat. Nah, di sini keberagaman bahasa ya. Bahasa di Indonesia itu memiliki banyak macamnya. Maka kalau dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, karena kakak juga mengajar bahasa Indonesia, ternyata kamus kita itu paling tebal. Kenapa paling tebal? Karena tebalnya tebal ya. Ya karena di dalam kamus kita itu menyimpan berbagai macam kosakata yang diadopsi dari bahasa daerah, bahasa asing ya dan lain-lain. Lah, kok bahasa asing, Kak? Ya, tentu saja bahasa asing karena dengan peristiwa sejarah ya, dulu kita pernah dijajah ya sama negara asing ya, Belanda.
kemudian Inggris ya, kemudian Prancis, Portugis dan lain-lain. Tentu apalagi Jepang ya. Tentu kita punya serapan bahasa dari mereka. Contohnya saja yang terkenal kompor ya. Tahu nggak kompor itu berasal dari mana? Bahasa Belanda loh. Nah, kok kompor? Iya, komfor. Kemudian gubernur. Gubernur itu juga berasal dari bahasa Belanda, governor. Kursi berasal dari mana? Ya, bahasa Arab, kursiun, kursi. Ya, jadi bahasa-bahasa kita pun sangat beragam, ya. Kemudian keberagaman rumah adat. Nah, oh ya, satu lagi tentang bahasa. Mungkin ada bahasa yang sama tetapi artinya berbeda, ya. Contoh misalnya ya, contohnya ya, kalau di dalam bahasa Melayu ya, kalau kita berbicara bahasa Melayu, ya kalau misalkan kata keluarga, ya itu kesan di Indonesia itu positif ya. Nah, tetapi berbeda dengan kesan di Singapura ya. Singapura kalau nggak salah ya. Kalau di Singapura, jangan sekali kita ngomong kata keluarga ya, karena itu kesannya adalah negatif ya. Lah, apa artinya Kak? Nah, cari aja sendiri. Nah, kemudian keberagaman rumah adat. Nah, keberagaman rumah adat ini adalah keberagaman rumah adat timbul akibat adanya perbedaan geografis suku yang mendiami daerah pegunungan memiliki bentuk rumah yang berbeda dengan suku yang tertinggal di daerah pantai. Nah, karena kondisi geografis kita itu sangat beragam ya, ada yang di daerah pesisir pantai ya, ada yang di daerah pegunungan, ada yang di dataran tinggi, atau juga ada yang di dataran rendah. Tentunya menyesuaikan dengan kondisi alam yang ada di tempat tinggal mereka ya. Contohnya kalau misalkan di daerah pegunungan ya, itu lebih ke arah rumahnya itu kebanyakan rumah-rumah kayu ya, karena untuk menghindari gempa, longsor dan lain-lain. Ya, kemudian kalau di daerah, nah kita lihat di sini daerah pegunungan ini lebih condong ada rumah-rumahnya seperti rumah panggung ya, rumah kayu. Jadi ketika ada gempa, kemudian longsor gitu, mereka lebih aman. Kemudian keberagaman upacara adat. Nah, di sini kita ini memiliki banyak sekali budaya ya, salah satunya adalah upacara adat. Makanya mengapa kalau datangnya Islam ya di Indonesia itu menyesuaikan dengan kegiatan upacara adat ya, yang kalau kita lihat sejarah wali-wali Songo kita ya, daripada upacara yang menyembah sesuatu yang menyekutukan Allah ya, berhala ya, diganti ya, upacaranya itu adalah upacara doa ya, doa kemudian seperti tahlilan ya, doa untuk apa namanya, kemudian ada kegiatan doa bersama ya dan lain-lain kepada Allah Subhanahu wa taala ya, disesuaikan kebiasaan masyarakat setempat ya dengan apa namanya yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini adalah keberagaman upacara adat. Kemudian itulah mengapa ya Islam itu mudah sekali ya masuk ke Indonesia karena menyesuaikan dengan kebudayaan setempat. Contohnya dari seni ya, itu ada seni wayang ya dan lain-lain. Ya. Kemudian kesenian daerah. Wah, baru saja kita berbicara tentang kesenian ya. Di sini ada tari-tarian ya. Kita lihat di sini ada tari topeng ya. Kemudian tari kecak dari Bali, tari serimpi dari Semarang dan lain-lain. Jenis keberagaman ekonomi. Nah, di sini ada yang bekerja sebagai petani ya di bidang pertanian, berkebun, perkebunan, beternak ya di peternakan ya, peternakan ya, bukan peternakan tapi peternakan. Ya. Kemudian perikanan, kehutanan dan pertambangan. Nah, di sini lagi-lagi mata pencarian ini masih menyesuaikan dengan kondisi alam yang ada di Indonesia ya. Pertanian pasti dia terpengaruh dengan kondisi alam juga ya.
perkebunan juga, peternakan juga, ya, perikanan, ya. Perikanan ini lebih kondisi laut, ya, kemudian kehutanan dan pertambangan. Nah, kalau zaman sekarang, ya, mata pencarian kita itu lebih beragam, ya, lebih ke arah ranah jasa, ya. Ada guru, polisi, dokter, dan lain-lain. Bahkan sekarang ada di era digital, ya, ada apa namanya, YouTuber, ya, kemudian apalagi Facebooker, ya, kemudian banyak, ya, di era sekarang jenis pekerjaan baru, ya, konten kreatif, ya, kemudian marketing digital dan lain-lain, ya. Nah, di sini tentunya menyesuaikan dengan kondisi alam dan kondisi sosial, ya, yang ada di lingkungan setempat. Perindustrian dan perdagangan. Nah, ini yang masih ada, ya, di Indonesia, ya, maksudnya masih bertahan hingga kini, ya, meskipun yang di atas juga masih bertahan, tapi kalau kita lihat, ya, coba sekarang kita survei, ya, seberapa persen pemuda kita yang berminat ingin menjadi seorang petani. Ya, tentunya mereka lebih memilih bekerja dengan jasa yang lain, ya, karena kalau dengan menjadi seorang petani itu tentunya mengeluarkan peluh yang begitu luar biasa, tetapi jasanya yang luar biasa, ya, karena memasok kebutuhan beras, memasok kebutuhan kita, ya. Kemudian jenis keberagaman etnis. Nah, etnis ini di sini adalah keberagaman suku budaya, ya. Di Indonesia, istilah kelompok etnis dapat disamakan dengan suku bangsa. Di samping ada pula yang menyebutkan dengan golongan etnis. Indonesia memiliki beragam etnis antara lain Batak, Jawa, Sasak, dan sebagainya. Pengertian etnis lebih didasarkan pada ciri-ciri sosial kultural seperti agama, bahasa, asal suku, asal negara, dan tata cara hidup sehari-hari. Ya, contohnya ada seorang anak keturunan Belanda berkulit putih dan bermata biru, tinggal bersama keluarga Bali sejak kecil. Kemudian anak tersebut tumbuh dewasa sebagaimana umumnya orang Bali, berbahasa, beragama, bertata cara hidup sebagaimana orang Bali. Maka secara sosial kultural, apabila mengikuti makna kata etnis yang sesuai dengan pengertian di atas, anak tersebut tidak bisa disebut beretnis Belanda, tetapi lebih layak untuk disebut etnis Bali. Ya, misalnya nih, kalian lahir di Jawa, misalkan lahir di Jawa. Ya, lahir Jawa, kemudian tinggalnya di Jakarta. Nah, tinggalnya di Jakarta, besar di Jakarta, ya, kemudian dididik di Jakarta, ya, tentunya kalian lebih mudah untuk berbahasa Jakarta ketimbang bahasa Jawa. Nah, berarti kalian lebih cocok etnis Jakarta, ya, gitu. Di sini jenis keberagaman agama. Di sini agama adalah sistem yang mengatur tata keamanan, ya, atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ya, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan antar manusia dan lingkungannya. Untuk itu, dalam memperkuat akhlak, seseorang tetap meyakini, ya, adanya Sang Pencipta di muka bumi ini. Maka bangsa Indonesia melalui keputusan pemerintah berkaitan dengan warga negara berhak memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, diresmikan di ada 6 agama yang ada di Indonesia, ya. Jadi salah satu hak beragama itu adalah hak kita, ya. Hak kita yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada agama Islam. Oh, kalau dulu ada 5, ya. Sekarang sudah berkembang menjadi agamanya ada 6, ya, yang diakui di Indonesia. Agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, ini di unit 1. Nah, langsung kita bahas latihannya, ya. Nomor 1,
Apa yang Anda ketahui tentang keberagaman dalam masyarakat? Nah, A. Sebuah keadaan yang menunjukkan perbedaan yang cukup banyak macam dan jenisnya dalam masyarakat. Sebuah keadaan hanya suku bangsa, ras, dan agama. Sebuah keadaan hanya ideologi dan politik saja. Atau yang D. Semua salah. Coba kalian jawab. Nah, keberagaman dalam masyarakat itu adalah tentunya perbedaan ya. Perbedaan yang cukup banyak macam dan jenisnya dalam masyarakat. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Ada berapa provinsi yang ada di negara Indonesia? A. 33 provinsi, 34 provinsi, 35 provinsi, atau 32 provinsi? Ya, 33 provinsi. Cara menghargai keberagaman agama yang ada adalah dengan cara pura-pura tidak tahu, mengikuti ibadah agama orang lain, mengotori tempat ibadah agama orang lain, kemudian tidak gaduh jika ada orang lain yang beribadah. Ya, yang D ya, jika ada cara menghargai keberagaman agama ya adalah dengan tidak mengganggu kegiatan ibadah orang lain ya, tidak gaduh jika ada orang lain yang beribadah ya. Kemudian yang keempat, bahasa yang disepakati oleh suatu negara menjadi bahasa resmi kenegaraan disebut bahasa ya, bahasa nasional ya, bahasa nasional. Kemudian nomor 5 ya, sikap yang harus dikembangkan dalam mewujudkan persatuan dalam keragaman adalah yang mana? A. Menghapuskan semua perbedaan. B. Memandang rendah suku dan budaya lain. C. Menganggap suku dan budaya sendiri sebagai yang paling baik. D. Menerima keberagaman suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa. Ayo, Kari, jawab. Sikap yang dalam mewujudkan persatuan dan dalam keberagaman adalah ya, yang D ya, menerima keragaman suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa. Nah, itulah mengapa Indonesia ini menjadi negara yang dianggap negara lain itu sebagai permata ya. Ya, karena memiliki banyak pesona. Ya, kalau tidak memiliki banyak pesona, mengapa banyak negara yang menjajah kita ya? Ada Belanda, kemudian Portugis, Inggris, Spanyol ya, kemudian Jepang ya. Karena kekayaan alam di Indonesia itu sangat berlimpah ya, sangat berlimpah. Yang keenam, salah satu cara memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dapat ditempuh melalui A. Kerjasama intern umat beragama. B. Hubungan baik antara pemuka agama. C. Dialog antar agama yang berbeda. D. Kerjasama antar umat beragama. Salah satu cara memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, adalah kerjasama antar umat beragama ya. Kemudian 7, cara menghargai budaya dari suku lain yaitu A. Tidak mencela pertunjukan kesenian daerah lain. B. Biasa saja terhadap budaya daerah lain. C. Tetap menganggap budaya sendiri yang paling baik. D. Menonjolkan budaya daerah sendiri. Apa jawabannya? Oh, jawab A. A. Cara menghargai budaya dari suku lain yaitu ya, betul yang A ya. Wah, ternyata kau pandai ya. Ya A, tidak mencela pertunjukan kesenian daerah lain. Ya, 8. Dengan persatuan dan kesatuan yang kuat, negara kita akan menjadi
A. Terhindar dari perpecahan. B. Aman dan tentram. C. Kaya raya. D. Negara modern. Ya, aman dan tentram. Budaya atau kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan atau kreasi dari Tuhan, manusia, binatang, atau malaikat. Ya, Tuhan ya. Tentu saja keanekaragaman budaya ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala ya. 10. Indonesia memiliki keragaman budaya kecuali kesenian daerah, model rambut, cara berpakaian atau upacara adat. Ya, model rambut ya. Kemudian kita langsung saja ke unit 2 tentang Bhinneka Tunggal Ika. Tadi Ibu sudah menjelaskan ya bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga ya. Nah, di sini Bhinneka Tunggal Ika ini berada dalam kitab Sutasoma karya Empu Tantular di masa kerajaan Majapahit ya. Nah, di sini mengapa ada semboyan ini? Untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa ya. Semangat nasionalisme harus terus dipupuk dan diperkuat di setiap insan Indonesia. Nasionalisme semakin berkembang baik karena dipersatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang maknanya walaupun berbeda-beda suku adat, budaya, dan bahasa daerahnya, tetapi tetap satu, yaitu bangsa Indonesia ya. Jadi jika ada berita tentang teroris, kemudian berita-berita hoax ya, itu adalah suatu peristiwa untuk memecah bangsa. Sebentar ya. Halo? Nah, di sini Nah, di sini ya kita lihat ya ciri-ciri budaya ini ya berkaitan dengan asal-usul dan kebudayaan yang ada di lingkungan setempat ya. Bisa mulai dari ciri fisik ya. Nah, kalau kita lihat sejarah ya, ternyata kita itu ada yang mengatakan kita itu berasal dari bangsa Melayu karena bahasa kita adalah bahasa Melayu ya. Bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Ya. Di sini ada yang mengatakan bahwa bangsa Melayu itu dibagi dua ya. Ada bangsa Melayu Proto Melayu ya, Melayu tua, dan ada bangsa Detro Melayu, Melayu muda. Nah, kalau suku Jawa itu lebih ke arah Melayu muda ya, tapi kalau suku seperti lebih ke arah timur ya, kayak Nusa Tenggara, Kalimantan itu adalah Proto Melayu ya, Melayu tua. Nah, di sini Melayu tua, Melayu muda itu adalah berdasarkan dari ciri-ciri fisiknya, mulai dari keadaan warna rambut ya, bentuk rambut, warna kulit ya, kemudian corak bahasanya ya, itu merupakan ciri-ciri fisik. Kemudian bagaimana dalam kehidupan sehari-hari ya? Coba kalau misalkan di sekolah negeri ya itu berbeda ya dengan sekolah swasta. Misalkan kalau sekolah Islam ya. Kalau sekolah Islam pasti mayoritas pelajarnya ya, muridnya itu kebanyakan beragama Islam ya. Meskipun ada juga kebinekaannya ya, dari kebinekaan asal daerah ya, ada orang Jawa, Sunda ya, kemudian Maluku dan lain-lain. Nah, tapi kalau misalkan di sekolah negeri ya, mohon maaf sekali, kalau di sekolah negeri itu ada keragaman agama juga ya, ada agama misalkan agama Islam, kemudian ada yang beragama Kristen. Nah, kalau kita lihat di cara bersosialisasi di sekolah, tentunya ada keragaman agama, kemudian juga ada keragaman suku, keragaman budaya, dan lain-lain.
Tentunya itu adalah merupakan kekayaan negara kita yang harus kita hargai kekayaannya dan yang harus kita syukuri ya. Nah, di sini ya, di sekolah warga belajar bertemu dengan orang lain di lingkungan keluarga. Ini adalah tahapan lingkungan di atas keluarga. Di lingkungan ini warga belajar dituntut untuk berbicara dan bekerja sama dengan teman-teman. Dengan adanya sekolah ini, warga belajar tidak hanya sibuk dengan dirinya sendiri, akan tetapi belajar bekerja sama dengan orang lain. Nah, mengenai perbedaan agama ya, ini menjadi paling apa namanya ya, paling sensitif ya, karena dengan adanya perbedaan agama ya, apa namanya, lebih apa ya, menimbulkan apalagi di kondisi sekarang ya di Indonesia ini ada polemik tentang kekisruhan yang terjadi ya di Indonesia saat ini adalah karena adanya perbedaan agama ya. Contoh yang kita lihat ya, ada berbagai macam aksi ya atau berita-berita hoax ya yang mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia ya, karena didasari adanya perbedaan agama. Ya tentunya itu yang harus kita apa namanya, siasati ya. Siasati bagaimana caranya agar Indonesia ini menjadi negara yang rukun, aman, tentram dan damai. Kalau kita lihat bagaimana agama Islam ya. Agama Islam ini sangat menghargai perbedaan, Ya, terutama Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Quran surat Al-Kafirun ya, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku ya. Jadi di sini adalah kita di dalam Quran surat Al-Kafirun itu adalah kita apa namanya, adanya suatu apa namanya, suatu perintah ya dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk menghargai perbedaan ya. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi itulah apa namanya, seharusnya ciri-ciri pemeluk Islam yang menghargai perbedaan. Kemudian juga dengan adanya menghargai perbedaan tersebut ya, maka terciptalah bangsa yang rukun, tentram, damai ya, karena salah satu bentuk kecintaan kita terhadap negara adalah bagian dari iman ya. Hubbul watani minal iman. Cinta tanah air sebagian daripada iman ya. Jadi apa namanya, selama tidak bertentangan dengan akidah kita ya, kita dalam bermuamalah ya juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghargai perbedaan selama tidak mengganggu akidah kita. Kemudian yang kedua adalah dapat mengetahui bahasa daerah lain ya. Dapat mengetahui bahasa daerah lain. Di sini dengan adanya perbedaan tersebut ya, kita jadi belajar nih mana yang bahasa Jawa, kemudian mana yang bahasa Sunda ya. Jadi kita tahu ciri-cirinya, dialek-dialeknya dan lain-lain. Kemudian dengan berbagai keragaman di sekolah, warga belajar akan dengan mudah memahami perbedaan ya. Jangankan satu bangsa ya, satu keluarga aja ya. Walaupun dia sama agamanya, kemudian sama berasal dari ayah dan ibu yang sama ya, tetapi juga ada perbedaan ya di lingkungan keluarga ya. Contohnya ada seorang kakak yang jiwanya pemberani, pantang menyerah ya. Ada seorang adik yang jiwanya pemalu ya, kemudian tertutup ya. Nah, itu juga ada perbedaan di lingkungan keluarga ya. Bagaimana caranya supaya keluarga itu bersatu? Tentunya dengan menghargai perbedaan.
Nah, di sini kita bahas latihannya ya. Oh, latihannya ini hanya berupa esai saja ya. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika diambil dari buku. Nah, ini tadi ya, dari Kerajaan Majapahit tuh buku apa tuh? Sutasoma karya Empu Tantular ya. Hidup saling menghormati ya. Hidup saling menghormati, bekerja sama dan rukun akan membentuk rasa persatuan dan kesatuan. Pergaulan antar suku di Indonesia menggunakan bahasa bahasa nasional atau bahasa daerah. Ya, bahasa nasional. Bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya. Jelaskan pengertian Bhinneka Tunggal Ika, yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Baik, sampai jumpa di pertemuan kita di modul 4 ya. Sekian pertemuan Ibu di modul 4. Maka untuk selanjutnya kita akan beralih ke modul tema 5 ya. Tapi sebelum kita beralih ke modul tema 5, untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan mengadakan ujian modul 4 ya. Nah, karena di minggu pekan ya, di pekan depan ya kita ada liburan menjelang Ramadan ya, maka akan beralih setelah libur Lebaran ya, kita PJJ selanjutnya adalah ujian modul 4, kemudian menyelesaikan modul 5. Mudah-mudahan sebelum tanggal 10 ya, 10 Juni kita sudah selesai sampai modul 5. Terima kasih. Cukup sekian dari Bu Dwi ya. Mohon maaf sekali bila ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan ya di hati kalian ya. Dan dari hati yang paling dalam ya. Ibu harap kalian bisa menghargai perbedaan ya, perbedaan karena perbedaan itu adalah kekayaan. Baik, kita tutup ya, Ibu tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin ya. Doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.